ini dibuat hanya membuatkan keterangan bahwa tanah ini berdasarkan dalam akta jual beli tahun 1970 adalah milik Bapak Nana. Maka saya dengan teman-teman dari Polsek juga dibantu dari Polres hadir ke sini memastikan bahwa situasi yang hari ini di sini tidak ada apa-apa. Kepala Desa Gado Bangkong, Aet Tajudin, angkat bicara soal penutupan gerbang SDN Bunisari, Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat KBB. Dengan viralnya penyegelan SDN Bunisari terkait penutupan secara permanen dengan cara dilas, itu membuat ratusan murid tidak bisa masuk kelas. Pintu gerbang sekolah ini digembok ahli waris atas nama Nana Rumantana, Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022. Jadi surat ini SK Kepala Desa, dibuat hanya sebagai keterangan bahwa tanah ini berdasarkan akta jual beli AJB tahun 1970 adalah milik Nana Rumantana, ujar Aet Tajudin saat ditemui di SDN Bunisari yang didampingi Sekdes Rusli. Artinya, surat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggembok atau menutup sekolah dengan cara dilas hingga menyebabkan murid tidak bisa masuk. Surat ini dibuat hanya membuatkan keterangan bahwa tanah ini berdasarkan dalam akta jual beli tahun 1970 adalah milik Bapak Nana. Dan ini surat ini bukan dimaksudkan untuk menggembok atau menutup SD, tapi hanya menerangkan saja karena memang menurut informasi dari keluarga punya tanah bahwa keluarga belum memberikan hibah atau wakaf ke pihak sekolah dan desa pun tidak bisa mengklaim bahwa itu aset desa karena desa tidak punya bukti-bukti bahwa tanah itu adalah aset desa gitu. Biasanya kalau ada hibah desa punya buktinya. Contohlah di Cilulumpang itu ada bekas tanah bekas SD Mekarsari 2 yang karena jauh kemana-mana tidak ada murid, tanahnya masih ada, itu desa menerima akta hibahnya berupa akta hibah yang diserahkan ke kepala desa yang lama yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Nah ini desa tidak memiliki akta hibah bahwa tanah ini dihibahkan kepada desa atau kepada Pemda gitu. Memang saya dapatkan ada keterangan dari Pemda Kabupaten Bandung dulu ya bahwa ini seolah termasuk aset Pemda atau aset desa. Tapi kami membuatkan surat keterangan itu karena memang kami tidak memiliki bukti bahwa ini setelah dilimpahkan kepada desa itu. Dan surat ini sekali lagi ini hanya menerangkan bahwa tanah ini sesuai dengan AJB ya, nomornya tercatat di sana, ini adalah milik yang bersangkutan itu. Bukan berarti desa berhak atau keluarga berhak menutup SD ini, bukan. Ya itu mungkin dasar walaupun sebenarnya ini tidak punya hak mereka untuk ini. Tapi tahu Pak informasi ditutup dari ahli waris akhirnya ditutup gitu pun pada kenyataan. Saya barusan menelpon ke ahli warisnya ya. Dia menyampaikan karena mungkin ini kan sudah lama kasusnya, sudah lama sebelum saya di sini sudah berjalan, bahkan sudah beberapa kali pertemuan, mungkin karena jengkel dan sebagainya ya. Sehingga dia bertindak seperti ini. Walaupun ini sebenarnya karena di dalamnya ada bangunan milik Pemda ya, milik Dinas Pendidikan. Saya tidak tahu apakah ini melanggar dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak berhak juga menutup ini. Sebelumnya saya sudah berbagai pertemuan termasuk keluarga, sering ke desa, kemudian ke waktu itu Sekdes dinas apa ya? Dengan bagian biro hukum, ada pertemuan dari pihak sekolah, kemudian dari dinas pendidikan,
Sana juga memang hanya berdasarkan SK dari Pemda Kabupaten Bandung dulu bahwa ini sebagai aset desa, aset Pemda gitu. Tapi sebenarnya secara fakta mungkin masih diragukan gitu. Pak, Bapak juga kaget nggak Pak pas tahu-tahu ini disegel gitu Pak? Ya betul, kaget gitu. Apalagi saya kan seorang guru juga gitu ya. Oh. Seorang guru pasti akan merasakan bagaimana siswa tidak bisa sekolah dengan baik. Nah terus Pak harapannya ini dibuka Pak sekarang atau gimana? Saya sudah nelpon ke pihak keluarga, ke 2 orang, pihak keluarga waris. Mereka tetap tidak mau membuka sebelum ada mediasi dan sebelum ada hasilnya mediasi. Gitu. Tapi karena memang ini demi kebaikan anak ya, mungkin akan kami buka dulu. Jadi atas nama Nana Sutisna. Itu berdasarkan nomor surat peraturan 1970. Kebetulan dulu dibuat AJP-nya ini masih, karena ini pemekaran Gado Bangkong ketika masih desa Cimareme dan kecamatan Padarang. Itu jadi bukan oleh kepala desa Gado Bangkong, tapi oleh kepala desa Cimareme, karena waktu itu masih desa Cimareme dan masih kecamatan Padarang. Tapi itu surat diketahui Bapak Pak, itu yang memang diketahui dan ditandai Bapak. Nah kalau ini memang oleh saya dibuatnya. Ini tujuannya bukan untuk menutup ini, tapi hanya menerangkan bahwa ini dengan dia. Penyegelan kalau Bapak sendiri nggak tahu. Tidak tahu. Bahkan saya baru tahu tadi pagi saya ke sini dengan sekdes, dengan kadus, tapi kepala sekolah belum ada. Dan saya berangkat dulu karena ada kegiatan BIAN ya. Dalam hal ini dari pantauan wartawan tabloid pilarpost.com, tak terlepas dari peran Kapolsek Padalarang serta menurunkan beberapa anggota dari Polsek Padalarang dan perwakilan dari anggota Polres Cimahi. Menurut Kapolsek Padalarang, kepolisian menjaga situasi Kamtipmas aja, dan kami sarankan supaya pemerintah desa melakukan perbincangan, bermusyawarah dengan para ahli waris, supaya tidak ada masalah ke depannya dan semoga situasi kondusif. Anak apa yang anak apa ya? Ya, sesuai di KJM. Ya, kami dari kepolisian tentunya hadir melaksanakan peran polisi itu peran memelihara Kamtipmas. Karena kita mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka saya dengan teman-teman dari Polsek juga dibantu dari Polres hadir ke sini memastikan bahwa situasi yang hari ini di sini tidak ada apa-apa. Terkait dengan penyegelan yang dilakukan oleh Pak Waris, tadi sudah dijelaskan sama orang distrik mungkin sama Pak Kades dan dari teman-teman dari distrik yang melakukan langkah supaya itu dibuka dulu ya. Kalau kami dari kepolisian menjaga situasi Kamtipmas saja supaya tidak ada terjadi masalah ya. Karena tadi teman-teman dari distrik melihat kalau itu digembok terus maka anak-anak 9 sekolah katanya tidak bisa sekolah. Makanya 9 ruangan, makanya Pak Kades tadi, Pak Distrik dan kepala sekolah mengambil langkah untuk membuka sementara. Dan kami sarankan supaya pemerintah desa melakukan pembicaraan, bermusyawarah dengan para ahli waris supaya tidak ada masalah ke depannya. Ya, situasi kondusif di sini anak-anak bisa belajar dengan tenang, situasi kondusif itu terpelihara dengan baik, ya, sehingga tidak ada persoalan jika anak-anak melaksanakan proses belajar mengajar. Itu saja. Sekali lagi kehadiran kami adalah memastikan peran Polri menjaga situasi Kamtipmas yang ada